Baiklah, sekarang kita akan belajar lagi ya cara menentukan kadar zat dalam larutan ya. Jadi larutan itu adalah larutan itu kan merupakan campuran, ada zat terlarut ya. Zat terlarut, ada pula zat pelarut ya. Ada terlarut dan ada pelarut ya. Nah, ini misalnya kita campurkan ini air, masukkan ke sini katakanlah garam. Nah, maka akan terbentuk di sini namanya larutan ya. Larutan garam. Nah, ini yang akan kita tentukan ya, kadarnya di dalam larutan tersebut ya. Nah, adapun yang akan kita tentukan kadar-kadarnya ini, yang pertama adalah persen massa ya, persen massa. Itu yang pertama. Yang kedua persen volume. Iya, persen volume. Yang ketiga nanti bagian per sejuta ya. Bagian per sejuta atau BPJ ya. Sering juga disebut ini ppm ya. ppm, parts per million ya. Kemudian yang keempat adalah kemolaran ya, konsentrasi atau kemolaran. Yang kelima adalah kemolalan ya. Molalan ya, lengkap kita bahas nih. Yang keenam nanti mungkin kita bahas tentang fraksi mol ya. Fraksi mol. Nah, oke, langsung saja. Yang pertama kita akan bahas yang tadi adalah persen massa ya. Persen massa ini adalah banyaknya gram zat terlarut ya. Persen massa ini definisinya adalah banyaknya gram zat terlarut ya, terlarut dalam 100 gram larutan ya. Dalam 100 gram larutan. Itu definisinya ya. Maka rumusnya nanti adalah persen terlarut ya sama dengan massa terlarut dibagi massa campuran ya. Massa campuran kali 100% ya. Seperti itu dia rumusnya ya. Ini rumusnya. Nah, ya. Sebagai contohnya misalnya gini. Kita punya air di sini sebanyak 80 gram. Ya, 80 gram. Baru kita masukkan ke dalamnya nih sebanyak 20 gram gula ya. 20 gram gula. Nah, pertanyaannya berapa persenkah gulanya ya? Jadi berapa persenkah? Pertanyaannya adalah persen gula. Berapa persen gulanya? Nah, gitu. Nah, ini berarti ini gulanya kan terlarut ya. Maka kita jawab persen gula ya sama dengan massa gula dibagi massa campuran kali 100% ya. Maka hasilnya adalah massa gulanya adalah 20 gram. 20 gram. Massa campuran itu kan ini ya, 20 tambah 80 ya. 20 tambah 80 adalah 100 kali 100% ya. Maka dapatnya ini adalah
20% ya. Maka persen gula di dalam larutan ini adalah 20%. Ya, sedangkan airnya berarti adalah 80%. Nah, seperti itu dia. 100 kurang 20 kan 80 ya. Nah, kemudian itu tadi persen massa. Sekarang yang kedua kita ke persen volume. Persen volume ya. Ini persen volume ini definisinya adalah banyaknya mililiter zat terlarut ya. Zat terlarut dalam 100 ml larutan. Dalam 100 ml larutan ya. Jadi rumusnya nanti adalah persen terlarut itu sama dengan volume ya, karena ini persen volume ya. Volume zat terlarut dibagi ya volume campuran. Volume campuran dikalikan dengan 100%. Nah, itu rumusnya ya. Ini nanti rumusnya untuk mencari persen volume tadi ya. Nah, sebagai contoh ya. Contoh misalnya kita punya begini. Kita punya katakanlah di sini air 100 ml ya. Mililiter airnya. Ya. Ini air 100 ml. Baru kita masukkan ke dalamnya ini adalah alkohol sebanyak 20 ml. Alkohol. Nah, akan bercampur dari sini ya. Pertanyaannya, berapakah persen volume si alkohol? Pertanyaannya lah berapa persen alkohol dalam campuran tersebut atau larutan tersebut ya. Nah, sekarang kita jawab. Maka persen terlarut tadi ya, maka alkohol ya. Persen alkohol sama dengan volume alkohol, karena alkoholnya terlarut, dibagi volume campuran kalikan 100% ya. Maka dapatnya alkoholnya tadi 20, campurannya 20 ditambah 100, maka 120 kali 100%. Nah, itu caranya. Maka dapatnya ini adalah sekitar 16,67%. Nah, seperti itu dia ya untuk mencari yang kedua tadi ya, persen volume. Nah, berarti sisanya adalah airnya ya. Nah, berikutnya kita ke 3 ya, BPJ tadi. BPJ ataupun PPM ya. PPM bahasa Inggrisnya parts per million atau bagian per sejuta ya. Jadi bagian per sejuta ini definisinya adalah jumlah yang menyatakan jumlah bagian ya, jumlah bagian suatu zat dalam ya sejuta bagian ya, sejuta bagian campuran ya. Itu dia, ataupun larutan ya. Nah, misalnya katanya kadar polutan dalam udara ya. Misalnya kadar polutan udara Jakarta misalnya. Polutan udara Jakarta misalnya katakanlah 22 BPJ ataupun ppm ya. Maka ini artinya ya, artinya dalam 1 juta, ini katakanlah ini 1 juta liter gitu ya, udara ya. Dalam 1 juta liter, 1 juta liter udara di Jakarta
ya, dalam 1 juta liter udara di Jakarta ini terdapat 22 liter ya, 22 liter polutan, 2 liter polutan. Itu artinya ya. Kalau 1 ppm berarti dalam 1 juta liter udara terdapatlah 1 liter polutan kalau 1 ppm gitu ya. Artinya itu bagian per jutanya ya. Nah, kemudian rumusnya ya. Rumusnya adalah ppm ataupun bpj tadi ya. Itu sama dengan ya, jumlah zat ya, jumlah zat tertentu dibagi dengan jumlah campuran. Bisa juga masanya dia kali 100 kali, kalau ini adalah ppm kali 10 pangkat 6. Itu rumusnya ya. Jadi jumlah zat dibagi dengan jumlah campurannya kali 10 pangkat 6 ya. Contohnya seperti ini misalnya. Contohnya ya. Kita buat contohnya ya. Contoh misalnya ya. Ini kita punya katakanlah 80 gram ini katakanlah ya. Di sini ada 80 gram air. Ya, airnya 80 gram. Sedangkan kita masukkan di sini adalah 20 gram gula ya. Nah, kalau dicari berapa BPJ-nya ya. Maksudnya kadar BPJ si gula, maka ya BPJ gula itu sama dengan ya massa gula ya, massa gula dibagi massa campuran ya, kalikan dengan 10 pangkat 6 itu artinya. Maka massa gulanya tadi adalah 20, campurannya adalah 100 ya, kalikan 10 pangkat 6 ya. Maka ini habis ini 10 pangkat 5 ya. Maka hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 5, 2 kali 10 pangkat 5 BPJ ataupun ppm ya. 20 10 BPJ atau ppm nih ya. Nah, biasanya ppm ini digunakan untuk kadar yang sangat kecil ya. Nah, misalnya limbah gitu ya, sedikit sekali, misalnya dalam 1 juta liter terdapat misalnya 1 liter gitu misalnya ya. Ini sebenarnya untuk kadar yang sangat kecil. Kemudian baru kita masuk kepada kemolaran. Kemolaran ini sama dengan molaritas ya. Molaritas. Nanti disingkat itu notasinya biasanya M besar ya. Itu namanya molaritas ataupun kemolaran ya. Nah, kemolaran ini ya. Kemolaran ini adalah ya banyaknya mol atau molaritas, banyaknya mol ya zat terlarut ya dalam setiap liter larutan ya. Dalam setiap liter larutan ya, seperti itu namanya kemolaran ya. Misalnya ini ada 1 liter larutan, di dalamnya katakanlah
Ini air 1 liter. Di dalamnya ada 2 mol. Katakanlah zat terlarutnya misalnya gula. Maka ini artinya molaritasnya itu adalah 2 molar ya. Kenapa? Dalam 1 liter dia terdapat 2 mol gulanya. Seperti itu ya. Nah, untuk mencari molaritas ini ada 2 cara ya. Yang pertama, rumusnya adalah molaritas sama dengan N per V ya. Dimana N itu adalah mol zat terlarut ya. Mol zat terlarut. Sedangkan V ini adalah volume ya. Volume larutan. Ya, volume larutan ini biasanya dibuat dalam liter ya. Seperti itu dia. Nah, kemudian ada rumus yang kedua, sama nanti hasilnya ya. Molaritas ini bisa juga dicari dengan gram per mr, ini rumusnya, kali 1000 per mililiter. Nah, seperti itu ya. Gramnya itu adalah, gram itu massa zat terlarut dalam gram ya. Massa terlarut dalam gram ya. Kemudian mr-nya itu adalah mr zat terlarut ya. Mililiternya itu volume larutan, tapi dalam mililiter. Nah, makanya dibuat di sini mililiter ya. Nah, seperti itulah rumusnya. 1 ini, 2 ini. Hasilnya akan sama ya, tergantung mana yang mau kita pakai saja nanti ya. Nah, sebagai contoh, ini contoh ya. Misalkan kita campurkan, ini ada air di sini 500 ml ya. Kita campurkan nih, masukkan ke dalam 4 gram NaOH ya, padatan NaOH ya, kita masukkan ke situ. Maka kalau ditanya di sini mr NaOH ya, NaOH itu sama dengan 40 ya. Nah, 40. Ditanya berapakah molaritasnya, molaritas larutan ya. Berapakah molaritas larutan? Nah, ini yang ditanyanya. Nah, maka ini bisa kita cari dengan 2 cara tadi ya. Nah, di sini ada massanya, massa zat terlarutnya 4 gram. Kemudian mr-nya 40 ya. Massanya adalah volume larutan adalah 500 ml ya. Volume si airnya tadi ya, 500 ml air. Cuman di sini 4 gram ini tidak dihitung sebagai ini ya. Dianggap volume itu dianggap cuma 500 ml ya. Volume larutannya ya, 4 ini enggak dihitung di situ ya. Maka kalau kita pakai rumus 1 tadi, molaritas sama dengan ya. Tadi rumusnya molaritas yang pertama tadi adalah mol per volume kan? Mol per volume atau N per V tadi ya. Iya, saja ya. Cuman di sini kan molnya belum ada, maka kita cari dulu ya. Molnya sama dengan gram per mr ya, mol terlarutnya ya. Nah, maka sama dengan massanya 4 dibagi 40, dapatnya 0,1. Ini molnya 0,1 mol. Nah, ya. Maka kalau kita masukkan ke rumus, volumenya ya, volumenya harus dalam liter kalau pakai rumus 1 ini. Volumenya 500 mili ya, mililiter. Maka ini sama dengan dibagi 1000, 0,5 liter. Nah, yang kita pakai ini ya,
karena isi rumusnya harus liter. Maka molnya adalah 0,1 dibagi volumenya 0,5 ya. Ini coret, maka dapatnya lah 1/3 mol, 1/5 molar ya. 1/5 molar ya. 1/5 molar ya. Atau sama dengan 0,2 molar. Nah, gitu dia. Nah, kalau kita pakai cara 2 sama juga hasilnya nanti ya, tapi langsung masuk ke rumus ya. Coba kita pakai cara yang kedua ya. Molaritasnya sama dengan gram per mr kali 1000 per mililiter. Jadi kalau pakai rumus ini, volume tadi tak perlu kita rubah ke dalam satuan liter ya. Gramnya tadi 4, ini gram zat terlarut, dibagi mr-nya tadi 40 kali kan 1000 ya. Ini mr terlarut ya. Dibagi dengan 500. Ini nggak perlu dirubah ke dalam liter karena rumusnya memang seperti ini ya. Maka ini habis, ini juga habis, ini habis, tinggal 1 ya. Hasilnya adalah 1/5 juga, atau sama dengan 0,2 molar. Jadi hasilnya sama ya. Bebas mau mencari pakai rumus yang mana ya. Nah, kemudian selanjutnya ya kemolalan ya. Kemolalan itu lambangnya nanti M kecil ya. Ya, kemolalan itu lambangnya nanti M kecil, bukan yang besar. Yang besar tadi kemolaran ya. Kemolalan ini merupakan banyaknya ya gram zat terlarut ya. Beratnya gram zat terlarut dalam setiap ini jadi massa dia ya. Dalam setiap kilogram pelarut ya. Kilogram pelarut itu artinya kemolalan ya. Nah, ini dapat kita cari dengan rumus ya. 1, rumusnya juga bisa pakai 2 ya. Rumusnya yang pertama kita buat ya. Rumus yang pertama kita buat ya. M kecil sama dengan N per P ya. Dimana N itu adalah mol zat terlarut. Ya, P ini adalah massa pelarut. Satunya harus kilogram. Itu dia ya. Nah, atau ada lagi rumus yang lain ya. Atau molalitas ini bisa juga rumusnya adalah gram per mr kali 1000 per P ya. Di sini gramnya ini adalah gram zat terlarut. Massa zat terlarut maksudnya ya. mr-nya itu mr zat terlarut ya. Kemudian P ini adalah massa pelarut ya. Massa pelarut. Nah, tapi kalau pakai rumus ini satuannya gram, yang tadi kan kilogramnya. Nah, itulah dua rumus mencari molalitas ya. Supaya lebih jelas kita bikin contohnya. Nah, misalnya kita punya di sini katakanlah airnya ini 2 kg ya, jadi bukan pakai liter, 2 kg ya. Nah, kemudian dimasukkan ke sini NaOH sebanyak 10 gram NaOH ya. mr-nya NaOH itu sama dengan 40. Nah, gitu dia. Pertanyaannya adalah berapakah molalitas larutan ini gitu ya. Maka kita jawab ya pakai rumus yang
Kalau pakai rumus yang pertama kita cari dulu molnya ya. Kalau tahu pakai rumus yang kedua nanti tinggal masukkan rumus tadi ya. Nah, kalau rumus pertama M sama dengan ya N per P ya. N per P. N ini adalah mol, maka kita cari dulu molnya ya. Ya, N molnya ya. N ini adalah mol, maka ya N-nya sama dengan ya gram per mr ya. Massa zat terlarutnya tadi adalah 10 dibagi 40. Ini dapatnya 0,25 ya. 0,25 mol. Nah, dapat molnya masuk, maka parutnya kan tadi 2 kg ya. Ini dalam kilogram berarti P-nya adalah 2 kg. Tinggal kita masukkan molnya 0,25 dibagi 2. Ini dapatnya adalah 0,125 molal ya, M kecil. Molal. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita pakai rumus 2 tadi bisa juga ya. Molal sama dengan gram per mr kali 1000 per P. Tapi P nya dalam gram sekarang ya. Larutnya itu dalam gram. Gramnya tadi 10, mr nya 40 kali 1000 per. Pelarutnya tadi adalah 2 kg. Harus kita ubah dalam gram ya, maka 2000 gram. Ini P nya harus dalam gram ya. Maka di sini adalah 2000. Ini habis ya. Ini habis. Maka ini hasilnya adalah 4 kali 2 8, 1 per 8. Per 8 itu sama dengan 0,125 molal juga. Seperti itu dia ya. Sama hasilnya ya. Nah, kemudian yang terakhir kita bahas, yang keenam adalah fraksi mol ya. Fraksi mol ya. Apa itu fraksi mol ya? Fraksi mol itu adalah perbandingan mol zat terlarut ya. Perbandingan mol zat terlarut ya. Perbandingan mol zat terlarut dengan mol larutan. Ya. Jadi mol zat terlarut dengan mol larutan ya, atau mol pelarut banding mol larutan ya. Jadi fraksi mol ini nanti ada 2, satu fraksi mol pelarut, satu fraksi mol zat terlarut ya. Nah, maka rumusnya adalah ya, jadi dilambangkan di sini XT ini adalah fraksi mol terlarut ya, larut, sedangkan XP adalah fraksi mol pelarut. Nah, itu dia. Nah, rumusnya XT sama dengan, ini fraksi mol terlarut ya, sama dengan NT, N ini mol, dibagi mol campuran NP tambah NT. Itu rumusnya. Nah, kalau XP yaitu mol T yang di atas ya, mol P dibagi NP tambah NT, ini mol total, itu dia. Baru nanti kalau kita jumlahkan fraksi mol terlarut dengan fraksi mol pelarut ini, jumlahnya harus 1. Nah, itu dia ya. Jadi sini NT adalah mol terlarut ya. Kemudian NP adalah
mol pelarut. Nah, seperti itu cara mencarinya ya. Nah, supaya lebih jelas kita buat contohnya. Contohnya katanya kita campurkan ya, ini ada kita campurkan. Di sini ada air sebanyak katakanlah 180 gram. 180 gram. Ya, dimasukkan ke sini 60 gram urea ya. Masukkan urea sebanyak 60 gram. Nah, pertanyaannya ya. Di sini diketahui mR air sama dengan 18 dan mR urea itu sama dengan 60 ya, ini diketahui. Pertanyaannya adalah berapakah fraksi mol terlarut dan berapa fraksi mol pelarut ya, dua pertanyaannya nih ya. Maka kita jawab ya, sesuaikan dengan rumus tadi ya. Pertama kita cari dulu XT ya. XT tadi rumusnya NT per NP tambah NT ya. Nah, ini rumusnya. Tapi di sini kita belum dapat NT dan NP ya. Jadi kita cari dulu di sini. Di sini NT. NT kan sama dengan mol terlarutnya. Terlarutnya di sini adalah urea. Molnya sama dengan gram per mR-nya. Terlarutnya ya. Terlarutnya kan urea, maka 60 dibagi urea, mR-nya 60 ya, dapatnya adalah 1 mol ya. Kemudian NP itu air, gram airnya tadi adalah gram per mR juga. Gram air 180 ya. 180 dibagi mR-nya 18. Dapatnya adalah 10 mol ya. Nah, maka kita masukkan di sini ya. XT sama dengan NT-nya 1, NP tambah NT ini 10 tambah 1 maka 11. Itu fraksi mol terlarut. Maka XP-nya itu sama dengan ya, itu kan tadi NXP sama dengan NP per NP tambah NT di sini kan. Maka hasilnya adalah NP-nya adalah 10 dibagi 11. Nah, itu dia. Nah, itu dia ya. Segitu cara mencarinya fraksi mol. Nah, kalau kita jumlahkan ini XP tambah ini XT tambah XP ini kan hasilnya 1 ini ya. 1 per 11 ditambah 10 per 11. Nah, itu maksudnya ya. XP tambah XT harus 1. Nah, itu dia untuk mencari larutan tadi ya, konsentrasi larutan ataupun kadar zat di dalam larutan ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.